pecahan peluru di belakangnya. Orang tuanya kekeh mau dioperasi. Saya bilang kalau dioperasi matanya yang buta. Jadi sempat ribut itu sama dokter di sana. Sempat ribut di sana. Akhirnya ujung-ujungnya minta bantuan ke saya karena biasanya kayak di kita mereka itu lebih percaya kepada dokter asing. Jadi saya dipanggil untuk pada saat ribut itu dipanggil suruh nerangin. Akhirnya malah percaya ke saya. Saya bilang ya saya takut-takutin. Kalau misalnya dioperasi matanya malah nggak berfungsi. Kita ngejar keluarin peluru di belakang matanya, tapi setelah operasi pelurunya keluar, tapi matanya nggak bisa melihat. Mau pilih yang mana? Saya bilang ke bapaknya. Ini bapaknya yang pakai itu coklat. Alhamdulillah percaya, karena mungkin saya dianggap dokter asing, bukan orang Palestina. Jadi ini beberapa operasi yang saya kerjakan sampai ya hari keberapa ini, hari ke Amin 3 sebelum saya terakhir. Saya sudah mulai bisa beradaptasi. Jadi iramanya tuh pagi berangkat, nanti dia asar atau sebelum maghrib pulang ke rumah. Pas bukan pulang ke rumah, pulang ke mes depan rumah sakit. Setelah pulang ke mes baru kemudian ngobrol, kita udah makan belum ya? Kita udah makan belum ya? Karena kita lupa. Ya, makanan kita di sana Pak, alhamdulillah Pak, terjamin Pak. Terjamin kekurangannya. Ya, hari pertama saya makan disambut enak. Makan nasi kapsa dengan potongan ayam yang gede-gede Pak. Enak makannya. Pakai keju, pakai salad, acar lah kalau di kita. Itu makan alhamdulillah kenyang sampai gak habis Pak. Tapi itu saya alami hari pertama dan hari terakhir saja. Karena setelah itu saya makan apa adanya di rumah sakit, sesuai dengan pasokan dari rumah sakit. Ya, pagi-pagi makan roti Pak, roti keras, isinya bolong. Nanti bisa diisi oleh acar atau diisi sama saus tomat Pak. Masih ada saus tomat di sana. Siang, nah baru makan nasi Pak. Makan nasi yang temennya itu irisan wortel sekitar 3 atau 4. Irisan wortel kecil-kecil. Atau kalau tidak wortel, jagung Pak. Yang rekor saya hitung sama dokter Ali, rekor terbanyak jumlahnya berapa Pak? 7 butir jagung. No eggs, no milk, no chicken, no lamb, no protein. Jadi hanya makan itu saja. Malam kalau masih ada sisa yang siang, makan yang siang. Kalau nggak ada, berarti ada tambahan roti. Nanti lagi, roti yang pagi yang bentuknya sama. Atau makarona. Makarona itu kalau di sini makaroni, coba ukurannya lebih besar, pakai saus tomat. Ya, 2 kali pernah dapat pasokan ikan tuna kaleng. 1 itu bisa untuk 2 hari. Ya, sisanya ya. Alhamdulillah saya mau donor darah saat itu seumur hidup saya tertolak Pak. Hanya di Palestina saya donor darah mungkin di situ dari beberapa tahun yang lalu tertolak 1 kali Pak. Karena saya KKP, kekurangan kalori protein. Jadi saya tertolak. Jadi nggak lulus saya. Ya, pada saat periksa nggak bisa. Kurang ini. KB saya rendah saat itu. Jadi saya salah. Harusnya pada saat awal masuk langsung donor darah. Jangan setelah mau pulang saya donor darah. Nggak lulus. Ya, nah ini wajah. Nggak tahu. Bapak bayangkan aja. Kira-kira saya lagi ngelamun apa? Ini malam-malam sebelum pulang pas operasi yang itu mendadak. Saya tanggal 10 harusnya pulang, tapi saya tidak dapat izin keluar. Jadi diperpanjang seminggu Pak, seminggu. Alhamdulillah, ya saya bilang, alhamdulillah saya bisa bertambah ya saya. Dan mereka pun senang, mereka bersyukur. Alhamdulillah aku diperpanjang berapa? Anda bisa lebih lama bersama kami. Ya saya alhamdulillah terima. Yang repot nggak tahu yang dibayar daripada nunggu. Saya di sana alhamdulillah. Ya. Nah ini yang buat saya bergembira tadi. Mereka untuk optimis Pak. Di tengah segala macam, tapi perekonomian mereka bangkit lagi. Walaupun harga di sana itu 10 sampai 15 kali dari normal. Ya. Dan yang lebih sedih lagi, saya
nggak bisa belanja Pak, walaupun ada uang segel ada di saku, nggak boleh keluar Pak, nggak bisa. Saya ngemis-ngemis sebentar, saya pengen beli iftar, ya beli itu tuh penasaran ada sesuatu yang saya lihat itu nggak boleh Pak. Saking maksanya saya pengen karena mau belanja, kata mereka boleh saya aja yang keluar, dokter mau minta apa? Oh udah, khawatirnya kalau saya bilang mau A, dia belikan dan pasti tidak mau dibayar. Saya nggak mau. Akhirnya udah, nggak usah. Sambil pengen ada yang kelihatan gitu. Dan juga saya lapar gitu karena dengan masakan yang ada tuh saya kurang dalam tanda kutip gitu. Tapi akhirnya enggak, karena saya berpikir pasti kalau saya minta sesuatu ke mereka dibelikan sama mereka. Tapi yakin nggak mau dibayar. Ya seperti itu. Nah ini kesempatan saya untuk bisa Idul Fitri di sana Pak ya. Alhamdulillah bisa Idul Fitri sholat Id bersama mereka. Yang alhamdulillah sekitar 4 jam. 4 jam itu sepi Pak. Tidak ada bom, tidak ada tembakan alhamdulillah. Tapi setelah pulang itu intensitas